Mbak, mau ketemu sama Pak Antoni ya? Terima kasih. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu kantor milik Bapak Antoni Putirai. Kita akan membahas soal investasi, jadi langsung aja ikutin saya untuk bertemu langsung dengan Pak Antoni. Halo Pak Antoni. Halo, selamat sore. Ini ruangannya Pak Antoni. Bapak, kita Welcome. hampir di sini deh Pak. Welcome, Mbak Novi. Bapak apa kabar? Baik. Masuk Ayo, dulu teman-teman. Silakan masuk. Boleh dilihat. Benar kata saya, sepertinya Pak Antoni gemar lukisan nih. Tadi Iya. di luar banyak Lukisan lukisan juga, ya Pak ya. ya. Teman-teman, di sini saya tidak hanya mampir, tentunya saya akan menyajikan tayangan untuk Anda karena kita akan membahas tentang investasi. Seperti itu. Jadi, kira-kira investasi itu apakah perlu tunggu modalnya atau kira-kira bisa mulai aja dulu? Tentunya bersama saya Ainovianti kita akan mengupas itu bersama narasumber kami, Bapak Antoni Putirai. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak Bapak, Novi. bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Senang. Anda? Baik sekali, saya senang sekali hari ini kita diberikan kesempatan ya teman-teman Metal News untuk main ke salah satu kantornya Pak Antoni, karena Pak Antoni ini kantornya ada lumayan banyak, jadi ini salah satu kantornya Bapak, kita diajak berkunjung ke sini. Ya, semoga Terima kasih senang banyak. Terima kasih banyak Bapak. Membahas soal investasi, tapi sebelum itu saya ingin membahas sedikit Ya. tentang dunia bisnis. Karena seperti yang kita tahu, Pak Antoni ini adalah businessman. Seperti itu ya Bapak, yang banyak dikenal oleh masyarakat. Pak Antoni mungkin boleh sedikit diceritakan, kira-kira saat ini bisnis apa saja yang sedang Bapak geluti? Kalau secara koperasi ya, kita menggeluti main bisnisnya di properti. Properti itu bisa macam-macam. Jadi kami ada hotel ya di Jakarta, ada 2 kalau secara keluarga ada di Surabaya dan Bali, dan juga commercial building juga di Jakarta. Landed property juga kita ada di beberapa tempat daerah, dan juga warehousing. Oke. Iya, itu untuk mainnya. Tapi kami juga ada di pertambangan, Mbak. Pertambangan. Iya. Kalau misalnya boleh sedikit diceritakan nih Pak, sejak tahun berapa sih Pak mulai di industri bisnis ini? Saya pulang sekolah ya dari Amerika. Saya lulusan manajemen, business management Business di management. tahun 1990. Lulusan dari Universitas San Francisco. Oke. Ya. Ya, saya disuruh pulang sama almarhum bapak saya. Di sana saya disuruh belajar lah. Ya, memang dari karir saya mulai dari bawah itu. Banyak dari yang almarhum bangun itu, ya saya sekarang yang meneruskannya, Iya. begitu. Berarti memang sebelum Bapak terjun ke industri bisnis ini memang sudah dipersiapkan dengan sekolah terlebih dahulu tentunya, Iya, dengan pasti. jurusan yang linear berarti ya Pak ya? Pasti. Jadi disuruh pulang Bapak dari Amerika, Iya. kemudian mungkin diminta untuk Balik pulang ya. ke tanah air, Yes. ya tentunya memajukan dan mengembangkan apa yang sudah dimulai. Betul. Seperti itu ya. Kalau misalnya boleh tahu nih Pak, karena kan tadi dari Bapak sekolah yang jurusannya juga bisnis, kemudian saat ini Bapak juga menggeluti industri bisnis. Saya pengen tahu sebenarnya apakah seorang Pak Antoni Putirai ini pernah merasakan jadi pegawai? Pernah atau tidak? Pernah. Kapan Waktu Pak, kalau boleh itu tahu? baru pulang, jadi bapak saya taruh saya di satu perusahaan furniture. Dia joint venture sama orang Taiwan. Oke. Ya, waktu itu saya hanya sempat sebagai pengawas produksi sampai produksi. ke kualitas. Oke. Baru naik jenjangnya sampai ke manajer produksi juga.
Itu berarti pekerjaan pertama atau seperti apa, Pak? Iya, begitu masuk dia suruh saya belajar di sana. Oke. Dan itu digemblengnya cukup keras juga. Jadi Saat kita, itu ya, Pak? jadi kita profesional. Eh, ada kalau begitu datangnya on time dan terus on time, pulangnya juga on time, kita akan dapat bonus. Tapi kalau nggak dipotong juga gajinya. Udah sama kayak karyawan. Oh iya. Bapak dipotong gaji Oh ya, juga? kan namanya juga sebagai perusahaan. Perusahaan kan punya rules, Betul. games-nya kan. Betul. Berarti tidak ada perbedaan di Tidak situ ada. ya, Pak? Jadi di sana saya juga belajar untuk disiplin. Oke, berarti tidak serta-merta langsung terjun ke industri bisnis. Jadi anaknya bos gitu. Iya. Enggak begitu. Tapi Pak Antoni ternyata sama kayak kita. Memulai dari awal menjadi seorang pegawai dan sempat merasakan potong gaji. Yes. Betul. Jadi itu belajar. Itu semua belajar, pembelajaran, betul. pemrosesan. Tidak ada di bangku sekolah mungkin seperti itu ya, Betul. Pak? Kalau semuanya dikasih privilege, maka mungkin saya hari ini tidak seperti ini. Ya. Membahas soal privilege yang tadi Bapak sampaikan. Menurut Bapak dengan, kita dapat katakan ini sebuah privilege, apa yang ada saat ini. Apa sih Pak sudut pandang Bapak tentang privilege? Ketika orang tua kita itu kaya atau berada, dia dengan mudahnya dia akan membuka usaha sendiri, lalu dia akan menempatkan anaknya menjadi direkturnya. Dengan begitu dia tidak akan merasakan Tapi itu tidak terjadi proses. di Bapak? Tidak. Karena semuanya tetap harus ada prosesnya ya Pak? Yes, saya percaya dengan proses. Sama, saya juga. Membahas soal industri bisnis yang saat ini sudah Bapak cemplungi lah istilahnya ya Pak. Apa sih Pak yang menurut Bapak menjadi asam, manis, pahit, garamnya seorang businessman? Saya percaya setiap bisnismen, pengusaha pasti akan mengalami manis, garamnya, pahitnya. Masing-masing? Masing-masing. Yang namanya pengusaha gitu kan. Betul. Dia jangan dilihat dari segi kacamatanya karyawan. Kalau karyawan itu memang ada enaknya juga ada nggak enaknya. Betul. Tapi dari segi pengusaha, dia harus memikirkan gajinya karyawan. Ya, tapi kalau karyawan kan yang penting gua kerja, kita digaji. Yes. Jadi ada masing-masing punya kepusingan sendiri. Betul. Ya. Masing-masing punya kepusingan sendiri dan tanggung jawab. Betul, seperti itu. betul. Makanya ada tanggung jawab, ada kewajiban ya, teman-teman. Itu benar. Ketika tanggung jawab oleh pimpinannya sudah dilaksanakan, kewajiban kami sebagai karyawan jangan lupa untuk dilaksanakan juga. Betul. Sama-sama. Yeah. Kalau misalnya kita membahas soal industri bisnis, boleh nggak sih Pak di-spill mungkin ya? Apa sih Pak fase paling entah mungkin terendah atau cukup membuat Bapak belajar banyak karena misalnya saya pernah mengalami apa atau bagaimana? Kalau menurut saya itu tahun 98-99. Waktu itu Asia global, bisa dikatakan global ya. Financial meltdown. Yeah. Hampir semua bank yang ada di Indonesia itu kan collapse. Yeah. Institusi-institusi keuangan juga kolaps, sehingga runtunannya ke bawah banyak. Terkena imbasnya ya, Pak? Kena imbasnya. Dan itu berat khususnya bagi saya juga. Karena waktu saya masih muda itu tidak memikirkan yang namanya menabung. Saat masih muda? Atau investasi. Ya kan kita bicara 99. Betul. 98, 99. Kita masih berpikir ya, aman lah. Kita ada kerjaan yang cukup mapan, bisnis-bisnis kita waktu itu keluarga ya berjalan dengan baik. Sebelum 98 itu Indonesia sangat luar biasa. Kalau nggak salah pertumbuhannya itu lebih dari 10%. Ya, baik-baik saja saat itu. Baik-baik saja. Baik-baik saja pada waktu itu. Sehingga kita mungkin terlena juga ya. Banyak pengusaha yang besar-besar juga kolaps. Nah di sana kita belajar bahwa di usaha itu janganlah, intinya bagi saya, jangan berhutang terlalu besar lah. Okay. Ya, lebih baik low gearing, hutang kepada banknya itu diperkecil aja. Diperkecil? Iya. Mungkin ada banker yang nggak setuju dengan statement saya waktu saya ngomong ini. Tapi kenyataannya, ini kembali dinyatakan di COVID. Waktu COVID, begitu banyak perusahaan yang mau kolaps. Hanya kita bersyukur pemerintah itu bagus penanganannya.
Saya ingat sekali pemerintah mengeluarkan paket-paket keringanan, kasar ya, keringanan. Jadi seperti kayak banknya boleh direstrukturisasi. Iya. Kita tidak usah membayar yang namanya cicilan dulu, tapi bunga. Bunganya pun juga rendah pada waktu itu, nggak salah 4% ya. Sehingga kita bisa survive, ya kan? Namun setelah selesai COVID, kok buktinya begitu banyak lagi perusahaan-perusahaan yang tumbang kan? Betul. Karena sudah dikembalikan lagi menjadi normal. Iya. Bank-bank sudah menagih yang namanya cicilan. Dan bahkan bunganya itu bisa lebih tinggi daripada market price. Kenapa? Karena mereka orang harus mengkompensasi bunga-bunga yang rendah pada waktu itu di COVID. Nah, balik-balik kan kalau kita mau aman, menurut saya hutang boleh. Tapi jangan terlalu besar. Untuk membesarkan ekspansi itu biasa, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Secukupnya. Secukupnya. Seperti itu. Jadi itu yang tadi cuplikan ya Pak ya, bahwa memang menjadi seorang businessman itu tidak serta-merta selalu ada di atas dengan keuntungan atau ya kan yang mereka miliki, tapi ternyata di balik itu juga ada resiko besar yang tentunya tidak hanya mungkin imbasnya kepada seorang pengusaha itu, tapi kepada pegawai-pegawai yang ada di bawahnya. Di mana pegawai-pegawai ini ya bagaimanapun dia bekerja untuk keluarga. Jadi ada sedikit beban moral untuk bertanggung jawab terhadap mereka semua ya Pak ya. Of course. Seperti itu. Membahas soal tadi Bapak sampaikan saat muda, Bapak belum terlalu ya tertarik mungkin ya dengan investasi. Tidak, karena tadi yang saya ceritakan, sambil minum ya, Mbak. Semuanya settle saat itu ya Pak? Jadi semua settle, katanya baik-baik saja. Jadi kita tidak perlu juga seakan-akan menabung atau investasi, gitu ya. Mungkin investasinya juga beda. Pada waktu itu bukan untuk investasi, tapi untuk beli. Walaupun sekarang yang dibeli-beli itu bisa menjadi bagian investasi. Itu menarik. Seperti apa? Jam tangan. Jam tangan? Gimana Pak? Boleh diceritain mungkin sebuah jam tangan menjadi instrumen investasi itu bagaimana Pak? Iya, saya kasih contoh yang paling simple. Ya. Jam yang ya disukai oleh banyak orang dan paling terkenal lah ya, itu Rolex. Rolex. Dan memang pada waktu itu Rolex yang saya baru bisa terjangkau. Dengan income saya, ya saya baru bisa beli Rolex. Kalau Rolex pada tahun itu hanya 25 juta maupun sampai 30 juta, sekarang nggak ada Rolex di bawah 100 juta. Itu dengan mudahnya Rolex dijual 150 juta. Nah itulah, investasi bisa banyak berbagai ragam yang kita bisa investasikan. Selain jam tangan, sedikit ingin membahas mungkin apakah koleksi mobil bisa menjadi bagian dari investasi? Kebetulan saya suka mobil, ya namanya Pak Laki ya. Saya ada koleksi mobil-mobil sport ya kayak gitu. Tapi yang saya dapatin kalau mobil 90% nggak bisa untung. Tidak ya? Nggak bisa. Waktu untung itu kebetulan. Benar-benar kebetulan. Jadi tahun 98-99 waktu krisis, saya punya Land Cruiser, itu harganya hanya 175 juta. Tapi tahun 96 ya saya belinya ya. Waktu krisis, saya malah bisa menjual itu 250 juta. Wow. Jadi ini menguntungkan. Ya karena kurs itu dan kursnya sudah beda banyak. Waktu saya beli kan cuma hanya 2000-an, 2.500 lah. Terus sempat terbang jadi 15.000 kan. Turun jadi 10.000 lagi. Sehingga waktu kita mau beli Land Cruiser lagi, tentu harganya mahal. Nah, seperti itu. Itu kebetulan. Itu kebetulan. Nah, jadi kalau otomotif, kalau saya kebetulan. Janganlah. Menurut saya hobi aja. Iya, itu kalau uangnya nggak berlebihan ya jangan. Sekarang saya ingin tanya sebenarnya apakah instrumen investasi kan seperti yang kita tahu ada banyak. Apa saja sih Pak yang Bapak miliki saat ini?
Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya, karena kan saya bukan financial advisor, jadi di sini kan cuma hanya sharing-sharing Betul. pengalaman saya selama ini ya. Eh, ini menarik. Tadi Novi sampaikan mobil, Iya. nanyakan saya tentang mobil. Kenapa kok bisa nanya mobil? Saya nggak tahu itu. Atau mungkin dengar-dengar saya Iya, suka mobil. saya riset dulu sebelumnya. Katanya Ah, Bapak udah koleksi riset. mobilnya banyak Oke, ya. oke, oke. Nah, seperti ini yang dilihat art, Mm-mm. lukisan, ya ini adalah investasi juga. Bagian dari investasi ya, Pak? Ya, ya. Eh, kalau Anda research, itu ada beberapa pelukis kita, lokal orang Indonesia, wih, udah mahal sekali. Dan saya bangga kalau Indonesia bisa menjual lukisannya One Piece itu bisa miliaran, Iya. itu saya bangga. Namun kalau saya, karena di lukisan ini saya baru saja belajar-belajar, saya nggak berani. Ya, kalau cuma hanya ya 50-an sampai 100 juta, karena saya suka, saya beli. Tuh, berarti tidak hanya tadi jam tangan. Kalau jam tangan saya mungkin enggak ya, nggak bisa jadi investasi kalau yang ini. Oke, dari tadi ada jam tangan, kemudian kalau mobil memang harus special time, dan tentunya yang harus Special memahami. type, special brand gitu kan, Betul. yang limited edition kayak gitu Iya, kan. betul. Harus yang serba spesial dan pastinya yang memilikinya juga harus paham. Seperti Ya, itu. itu kata-kata Itu paham. ya, yang harus paham. Do your homework. Coba kita harus PR kita harus kita kerjakan, kita riset dulu, yang ngulik lah. Iya, betul. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah salah satu bentuk investasi, walaupun memang lukisan, kemudian seni yang lain ini memang Pak Antoni gemar ya, dan ingin mendukung tentunya sineas kita atau misalnya seniman-seniman kita yang bisa mendapatkan keuntungan dari hasil seni yang mereka buat seperti itu. Ini ada teman saya yang namanya Pak Benny ya. Dia itu khusus art gallery Oke. yang menjual lukisan-lukisan. Ada yang mungkin tidak terlalu mahal, ada yang mahal gitu ya. Tapi bagus karena dia mengerti sekali bisnis itu dan banyak orang yang menyukai segmennya ada. Maka dia berani memberikan jaminan loh. Jaminan. Jaminan keuntungan 1 tahunnya. Jadi dia memberikan jaminan keuntungan? Iya, 7% Wow. minimum. Siapa tadi namanya, Pak? Benny. Benny. Iya. Ya, itu nanti lagi ada sesi yang lainnya. Oke. Tapi intinya bahwa investasi itu bisa beragam. Iya. Tidak harus instrumen seperti keuangan saja. Iya. Investasi yang beragam tidak harus tentang instrumen keuangan. Tapi di luar itu apakah Bapak punya? Tentunya pasti punya ya. Apa saja yang Bapak pilih ke Pak instrumen investasi di sektor keuangan? Baik. Nah, ini. Kalau kita bicara tentang koperasi itu tentu bukan perorangan ya. Iya. Itu pasti yang bagus sekarang masih seperti ya properti masih oke. Hotel juga masih oke. Sekarang kurang. Sekarang kurang karena gini. Karena pemerintah memotong anggaran. Oke. Sehingga dampaknya cukup besar. Ke industri perhotelan ya, Pak ya? Iya. Saya bicaranya ini sebelum tahun 2025 dulu deh ya. Oke. Namun hotel walaupun bagus, jangan dipikir bahwa wah ini bisa mengkayakan seseorang. Nggak bisa. Karena apa yang kita dapatkan, sales-nya, revenue-nya, itu kecil dibandingkan nilai investasi yang di depan. Oh, seperti itu, Pak? Jelas dong. Seperti di sini ya, ini ada hotelnya juga. Kita investasi sudah, let's say ya, 100 M. Oke. Income kita atau revenue itu paling 2 M. 2 M. Jadi 2 M itu revenue loh, belum profit. Betul. Bukan profitnya ya. Kalau dipotong dengan dia punya cost-nya, operation, dan lain-lain, plus royalty-nya, plus karyawan, ya, dan lain-lain lah ya. Itu kalau kita bisa untung 25% net, ya sudah bersyukur. Oke. Jadi
bayangkan berapa lama baliknya, Iya, return on investment-nya, ya kan? iya betul. Nah, itu koperasi. Saya tertarik hanya ada 3 instrumen bagi saya. Investasi yang bagi saya pribadi ini saya tertarik sekali. Satu, itu emas. 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 Kenapa emas? Jawaban saya gampang saja. Karena emas itu, kalau kita lihat dari histori selama 20 tahun, Iya, itu average kenaikannya rata-rata hampir 10%. 10% ya. Iya. Dan yang menarik lagi, 2-3 tahun ini naiknya luar biasa. Termasuk akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini. Nah, nanti kita akan bahas kan. Iya. Saya baru juga masuk di Metalgo. Metalgo. Ya, karena saya kenal juga para pengurusnya, direksinya, jadi saya percaya. Tapi saya akan jelaskan dulu ya. Iya. Ada 3 itu. Pertama, emas. Dan yang kedua, saya sekarang sudah arahnya kripto. Kripto. Iya. Tapi lebih spesifik lagi, Bitcoin. Oke, Bitcoin. Gampangnya gini, Bitcoin ini sudah 16 tahun. Eksis. Eksisnya. Nggak mati-mati. Bertahan sampai saat ini ya, Pak? Bertahan sampai sekarang. Bahkan per se, sekarang saya lagi ngomong ini hari apa nih? Tanggal Sekarang berapa? hari Selasa tanggal 22. 22 April 2025 ya. Iya, betul. Harganya kurang lebih 86.000. Ya, sempat dia pernah naik di 109.000. Oke. Turun lagi di 76.000. Tapi saya bersyukur ketika saya beli Bitcoin, itu harganya masih di kurang lebih ya, 69.000 sampai 70.000. Oke. Jadi sudah ada keuntungan. Iya. Dan arahnya, kalau menurut saya, ini namanya fiat currency akan ditinggalkan. Lambat atau cepat, fiat currency akan Ditinggalkan. Kedua, yang ketiga ya tetap sahamnya. saham. Ya semuanya itu kan juga berdasarkan emosi. Iya, Ya kalau orang udah ada fear itu bahaya. betul. Makanya sekali lagi kalau main kayak seperti ini, mental kamu harus kuat. Iya. Selain Mental kuat itu ada dasarnya lagi, apa tuh, Pak? uang dingin. Kalau Balik lagi, uangnya uang lagi dingin. uang panas, Anda lagi memerlukan untuk invest, untuk dagang Iya, umpamanya, betul. ya. Kamu pakai itu untuk investasi ini, begitu turun kamu kan pasti ketakutan. Itu. Betul. Mau bayar gaji gimana, Iya. gitu kan? Sedangkan kondisinya lagi nggak bagus gitu ya, Pak ya. Betul. Tapi kalau kamu udah put aside, sisihkan uang dingin itu, ya harus melihatnya sebagai investor. Kalau ada investor, kita nggak bisa bicara besok dan lusa. Iya. Itu menandakan bahwa teman-teman yang ingin melakukan investasi tentunya jangan serta-merta ikut-ikutan atau FOMO gitu ya, Pak ya. Udah deh ikutan aja soalnya lagi tren banget nih investasi. Tidak bisa seperti itu ya, Pak ya. Kata-kata Betul. FOMO itu penting sekali ya. Nah, Tidak bisa seperti itu. jangan FOMO. Jangan Buktinya FOMO. Pak, Antoni aja riset dulu nih teman-teman ya. Jangan FOMO. Mm-mm. Oke, tadi ada 3 nih Pak. Mm-mm. Investasi yang saat ini sedang Bapak geluti ada emas, kemudian Bitcoin, dan juga saham. Dari 3 instrumen ini, yang terbaik atau lagi Bapak suka banget, favorit Bapak yang mana? Bagi saya itu bukan like or dislike. Kalau investasi, kita harus memakai logika kita. Oke. Bisa kok. Nalar kita. Mm-mm. Emas itu jelas sekarang dan dari dahulu itu adalah first class buat aset. Aset, betul. Market cap-nya yang terbesar adalah emas yang Emas. nomor 1 gitu. Ya saya nggak ingat lah yang nomor 2 itu bisa Google, Amazon, Nvidia, itu di tengah-tengah ya. Iya. Apalagi itu. Makanya Salah ada. satunya emas. Tapi yang ke-8 menariknya itu Bitcoin. Bitcoin di Iya. 8. Dan dua-duanya Bapak punya nih. Iya, 10 besar itu, dan perak kalau nggak salah silver number 9. Pokoknya 10 lah. Iya. Saya kan nggak mau investasi di semua tempat dong, Iya. karena uang saya juga terbatas. Makanya saya memilih. Waktu saya memilih adalah emas yang pertama, Jadi posisi 1, terus Bitcoin, posisi 8. iya. Baru nanti ke silver.
Oke. gitu. Berbukti. Dan yang tadi disampaikan di nomor 1 ini ada emas. Tadi Yes. sebelumnya sudah Bapak sempat sampaikan, Bapak singgung sedikit ya, soal aplikasi Metalgo. Bapak menabung emas atau investasi emas di situ. Mungkin sedikit diceritakan seperti apa, Pak? Oke, Metalgo itu bagi saya sesuatu yang baru, perusahaan ini. Dan saya diajak sama kawan saya nggak perlu sebut nama ya, yang penting kan bisa dicek sendiri Metalgo itu. Saya kenal teman saya ini cukup lama, dan waktu dia mengenalkan saya perusahaan ini, saya tertarik. Karena ini kan bentuknya ETF. Iya. Ya. Jadi exchange trade funded gitu. Tapi yang di backup dengan gold fisik. Betul. Makanya sampai saya belain untuk mengecek. Oh, Bapak sudah cek langsung? Langsung. Saya tuh orangnya nggak gampang percayaan. Oke, kita harus do our homework. Oke. Ya, walaupun kita invest kecil-kecilan, entah itu 500 juta, 1 M, datangin aja, lihatin sendiri gitu. Nah, saya melihat di sana bahwa fisiknya itu ada di vault, seperti bank gudang gitu, vault ya. Dan itu ada 3 orang instansi yang kalau membuka itu, karena waktu itu kan audit setiap 3 bulan kalau nggak salah ya. Yeah. Ada 3 orang, kalau nggak ada 3 orang nggak bisa kebuka. Seaman itu berarti ya, Pak? Iya, itu menarik bagi saya. Jadi bukan saja disimpan di vault, tapi ada 3 institusi. Ya, kalau nggak salah itu 1 clearing berjangka Indonesia, ya, terus satunya lagi bursa berjangka Indonesia. PT Pos Indonesia itu tepatnya PT Pos, Kementerian Perdagangan juga, plus Bea Cukai. Bea Cukai. Oke, saya ulangi berarti tadi ada clearing berjangka Indonesia, bursa berjangka Jakarta ya Pak ya, kemudian PT Pos Indonesia, kemudian Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Semua pihak ini terlibat? Terlibat. Di dalam Metalgo ini semua terlibat? Betul, untuk mengawasin. Oke. Jadi di sini sangat menarik. Sekali lagi, apapun investasi, bentuk investasi pasti ada resikonya. Betul. Tapi saya coba untuk meminimais dan memitigasi. Kan saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala saya. Bisa diceritakan mungkin Pak sedikit yang Bapak lihat saat itu, Bapak melihat kepingan emasnya, bahwasannya memang berarti yang transaksinya secara digital melalui aplikasi Metalgo ini, tapi emasnya memang tersedia. Tersedia. Oke, itu yang meyakinkan Bapak? Bukan cuma hanya tersedia. Kalau tersedia saja, terus nggak ditaruh di vault, umpamanya ditaruh rumah seseorang, yang mana mau saya percaya. Betul. Lalu ini ada 3 orang, minimum 3, yang buka kunci masing-masing. Tanpa itu tidak bisa dibuka. Satunya nggak hadir berarti nggak bisa. Okay. Jadi ini bagi saya sesuatu yang menarik. Gitu. Oke. Tapi sebelum di Metalgo, mungkin apakah Bapak sudah menjalani investasi fisik. Fisik. Okay. Nah, justru ini saya suka. Kenapa? Karena nggak mungkin kita investasi fisik terus. Iya. Fisik itu bisa juga membahayakan. Iya. Ya, ketika kita mau pergi masa kita bawa-bawa. Iya, betul. Ya, bisa dirampok orang. Iya. Kita taruh di rumah juga cukup khawatir. Ya, mendingan kita taruh di bank juga. Nah, kalau kita taruh di bank, vault, ya, seperti yang saya lakukan, kan harus bayar juga sama bank. Ada biayanya. Untuk penyimpanan itu. Iya. Dengan yang seperti Metalgo ini, itu membuat transaksi jauh lebih mudah. Dan liquid. Saya sudah melakukan itu, cek, tes gitu. Dengan mudah. Oke. Jual belinya. Gampang ya, Pak? Iya. Karena secara digital itu tadi ya? Betul. Memudahkan untuk kita mengakses ya ke pasar perdagangan emas. Itu manfaatnya. Kalau Anda nggak bisa bekerja, real business gitu, atau memanage, mendingan ya trading. Jadi di depan komputer. Terus gitu ya, pastikan ya pasarnya, kan? Betul. Tapi kalau Anda sukanya di lapangan kerja, jangan dua-duanya, nanti nggak fokus. Betul. Ya toh, udah Pak. Masukin aja, invest di sini. Bisa ditinggal gitu ya. Ditinggal,
tutup laptopnya, mau lihat mungkin tahun depan. Iya, Kan gitu, itu dicek investasi. lagi. Oke, saya cukup menarik ketika tadi disampaikan Bapak sudah ada pengalaman sebenarnya untuk di emas dengan punya fisiknya sendiri, kemudian Bapak mengenal Metal Go, aplikasi untuk menabung Mm-mm. emas ini, akhirnya Bapak mencoba nih kan dari yang tadinya fisik, Bapak mencoba untuk ya ditransaksikan secara digital, walaupun memang Pak Antoni sini sudah menyaksikan sendiri ternyata emasnya memang ada dan Iya, disimpan dengan baik, tentunya dengan pengawasan iya. yang baik seperti itu. Mungkin Pak, tips nih dari Bapak untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan investasi di instrumen yang sama, emas Mm-mm, gitu Pak. mm-mm. Tipsnya mungkin dari Bapak kepada teman-teman seperti apa? Sebelum invest, datang ke perusahaan itu, tanya yang sebanyak-banyaknya. Dan sebelum itu, bikin PR-nya, riset sendiri. Oke, Ya, dicatat berarti ya Pak ya, ya? karena di sini kan saya juga bukannya mengendorse. Betul. Ya, ini akan harus jelas gitu. Karena Mungkin testimoni mungkin ya sebagai iya, pengguna ya hanya gitu. sebagai testimoni dan secara general Mbak Novi datang sini kan menanyakan investasi, Investasinya betul. ya kan tidak harus yang namanya emas. Betul. Makanya tadi saya sampaikan dulu secara operation, ya kita lebih seneng yang real business. Iya. Seperti di sini office yang ini, yang Mbak Novi sekarang datengin, itu kan untuk investasi, Oke. ya. Jadi saya senang bisa bekerja sama atau berbagi hasil ya, mendukung teman-teman yang bisnisnya yang medium, UMKM. Betul. Ya, seperti apa? Restoran. Jadi saya chip in, saya masuk ke beberapa restoran ya. Sekarang total udah 10. Oke. Itu kita bicara pasca COVID ya, Pasca setelah. COVID. Jadi dalam jangka waktu 3-4 tahun ini, puji Tuhan ya, puji Tuhan kita bersyukur bisa membuka lapangan kerja. Betul. Kalau kita semuanya juga investasinya di instrumen seperti keuangan itu, Tidak ada lapangan kerja yang dibuka. exactly. Begitu kita buka satu restoran aja, berarti kan itu pasti ada kontraktornya. Betul. Berarti kan pasti ada yang namanya vendornya. Betul. Entah itu triplek, besi, Iya. ya, ubinnya, Belum furniture seperti ini. furniture-nya, dia punya catnya. Iya, betul. Setelah itu pun ada vendor-vendor seperti Untuk kebutuhan-kebutuhannya. betul seperti daging, Betul, gitu, sayuran. dan sayuran. lain-lain. Jadi ini yang akan menggulirkan roda ekonomi. Pemutaran ekonomi di situ. Exactly. Makanya saya juga nggak mau menyampaikan seakan-akan udah tinggalin aja tuh bisnis kayak begitu. Kan ada ya orang yang selalu bicaranya udah investasinya Iya. cuma hanya di kripto, di emas. Lah kalau semua orang berpikirnya seperti itu, bagaimana yang real bisnisnya ini? Betul, lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini tidak akan tercipta. Betul. Dan sekarang waktunya memang kita ini harus optimis. Ini saya senang sekali karena ternyata di luar, ya tadi Bapak sampaikan untuk investasi sendiri ada yang personal dan juga ada yang secara koperasi itu ya Pak ya, secara corporate itu. Dan di satu sisi memang ada keinginan untuk melakukan bisnis secara real karena salah satu tolak ukurnya di luar mungkin keuntungan yang didapatkan adalah kepentingan atau fokusnya Pak Antoni ini terhadap pembukaan lapangan kerja. Seperti itu pemirsa. Jadi ini mungkin menjadi sebuah panggilan untuk para pengusaha di luaran sana yang tidak bisa serta-merta hanya fokus kepada keuntungannya investasi di instrumen keuangan. Betul. Gitu. Karena ada yang juga dibutuhkan dan itu lumayan banyak yang terlibat. Kemudian disitulah ada mungkin ada yang ayahnya bekerja di salah satu vendor yang terlibat, kemudian keluarganya menjadi bisa makan di rumah, anak-anaknya bisa sekolah, seperti itu ya Pak ya? Di satu restoran upahnya kita punya 15 waiter. Betul. Gitu. Chefnya belum, tukang cuci piringnya, itu kan Betul. semua bisa menciptakan lapangan kerja. Iya, ya walaupun tidak seperti pabrik. Kalau pabrik bisa langsung 200-300 orang. Namun
Tapi kalau restonya banyak juga kayak Bapak bisa. Ya, makanya ya itu saya hanya bisa mengimpartasikan rohnya ya, roh optimisme itu kepada pengusaha. Ya, Ya, kalau bicaranya hari ini konteksnya untuk investasi pribadi, ya itu 3 instrumen itu. iya, Ya, tapi kan nggak bisa besar-besar. betul. Ini menyenangkan sekali karena saya seperti mendapatkan angin segar bahwasannya masih ada pengusaha yang memang memperjuangkan ya rakyat-rakyat yang membutuhkan gitu, masyarakat yang membutuhkan bantuan melalui lapangan pekerjaan yang harus memberikan ya harus menghidupi keluarganya, mungkin ada yang ingin melanjutkan pendidikannya, waitressnya sambil bekerja kan ya Pak ya, Iya. sambil kuliah kayak gitu kan bisa banget. Pak Antoni terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Pak senang Novi. sekali episode kali ini di luar kita membahas investasi. Apakah perlu langsung mulai aja atau punya modal dulu tanpa harus di statement, rasanya teman-teman bisa menilai sendiri apa yang tadi sudah Pak Antoni sampaikan. Beliau perlu riset terlebih dahulu ya kan. Kemudian ya tentunya pasti ada modalnya. Jadi sekedar punya modal itu nggak cukup ya Pak ya. Modal tentunya bagi saya kan harus dikumpulkan dulu. Betul. Itu. Kecuali sekali lagi Anda mempunyai privilege orang tua Anda orang-orang kaya. Tapi Pak, saya ada mendengar di YouTube di mana anak muda ini luar biasa. Yaitu baru umur 25 26 tapi sudah sukses sekali, bahkan punya uang mungkin ratusan miliar. Iya. Ya, please. Dari 271 juta orang di Indonesia, mungkin cuma hanya ada 2 atau 3 orang seperti itu. Betul. Ya, jadi kita harus bicara secara umum, secara general. Memang tidak salah. Dan saya cukup respect sama ini anak gitu. Iya. Pintar dan dia juga pernah susah juga. Dia pernah, dia ceritanya miskin segala macam, kerja keras, iya dari umur 15, 16 pun sudah cari kerjaan, berusaha sebelum dia lulus kan, sehingga sampai sekarang ini. Dan dia main Bitcoin gede, di sana dia jadi kaya raya. Namun kan tidak semua orang bisa seperti dia. Langsung ada di level itu kan tidak bisa. Begini, the right time, the right place, tidak bisa semua orang seperti itu. Betul. Kita ngomong secara general bahwa kita perlu bekerja. Betul. Perlu bekerja, sehingga waktu kita sudah bekerja, menghasilkan, kita bisa menabung. Nah, disinilah perannya orang-orang seperti yang anak muda itu, boleh. Ketika dia sudah nabung, umpamanya ya, gajinya, let's say, dia lulusan kuliah, dia bisa dapat 6-7 juta. Iya. Oke. Nabung aja, 1 bulannya kalau dia bisa nabung 2 juta kan lumayan. Iya. Ya, 2 juta setahun, lalu dia masukkan pelan-pelan. Bisa saja di Bitcoin, bisa saja di emas. Nah, dengan begitu makin lama makin dia akan mendapatkan aset yang besar nantinya. Kalau menjadi langsung kaya, ya nggak bisa lah. Semua juga proses. Tidak ada instan ya, Pak ya? Dan saya nggak percaya. Saya nggak percaya itu. Saya percaya dengan orang yang dilahirkan miskin itu tidak harus selamanya menjadi miskin turunannya. Kalau dia mau bekerja keras dan dia mau sekolah yang benar, saya yakin dia punya peluang besar. Betul. Kemauan ya. Kemauan, yes. Mindset. Mindsetnya harus diubah ya, Pak ya. Yes. Harus percaya apabila ada ya kita harus bekerja keras tentunya apa yang kita inginkan memang harus diusahakan semaksimal mungkin. Seperti itu ya, Pak ya. Untuk closing di episode ini mungkin Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Entah itu mungkin untuk generasi muda seperti saya, kemudian untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang merasa kayak, aduh kok kondisi saat ini kok cukup sulit bagi saya gitu Pak. Semangat yang ingin Bapak tularkan Pak, silahkan. Bagi saya, pesan saya itu investasi yang terbesar itu adalah diri sendiri sebenarnya. Investasi yang terbesar adalah untuk upgrade kamu punya knowledge. Begitu kamu sudah upgrade kamu punya knowledge, kecerdasan, ya bisa dalam ilmuwan ya. Iya, betul. Itu Anda tidak akan pernah bisa susah. Gitu. Teman-teman, singkatnya adalah
Apa yang ingin diusahakan teman-teman yang ingin menjadi seperti Pak Antoni sekarang? Tentunya beliau saja pernah menjadi seorang pegawai, beliau juga tentunya sebelum menjadi seorang bisnismen perlu pembelajaran soal dunia bisnis. Tadi digembleng juga, Pak Antoni juga sempat merasakan potong gaji. Mungkin ya buat teman-teman yang masih sering telat di kantornya, seperti itu. Jadi semuanya itu ada proses, ada struggle tersendiri, asam, pahit, manis, semuanya juga dirasakan tentunya ya. Tentunya. Harus intinya adalah bekerja keras dan rubah mindset-nya, seperti itu. Tetap semangat. Tetap semangat, itu tetap semangat dari Pak Antoni untuk semua teman-teman yang sedang menyaksikan Ngobrol di Podcast hari ini. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Antoni dan seluruh pihak yang terlibat untuk tayangan saat ini. Kami dari tim Metal News, khususnya saya Ainovianti sebagai podcaster, izin pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.